Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue dan semoga baik-baik aja ya. Gue doain semoga kerjaan kalian beres semua dan yang lain-lain positif buat kalian semua. Thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini. Dan thank you juga buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue sebelumnya. Kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang lainnya, lo bisa dengerin lewat YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Dan thank you buat kalian semua yang udah donasi untuk gue lewat Saweria. Dan kalau misalkan lo mau donasi ke gue, lo bisa lewat link yang udah gue kasih di YouTube deskripsi di bawah. Nah, di hari ini kita balik lagi ke podcast biasa. Gue sebenarnya sebelumnya gue pengen ngingetin dulu ke kalian kalau misalkan ngasih tahu sih, bukan ngingetin. Jadi gue tuh bakal ngilangin podcast yang level up. Karena apa? Karena level up tuh jatuhnya kayak sebenarnya awalnya kan gue pengen kayak apa ya? Cuman nge-sharing ilmu doang gitu. Dan gue tuh cuman pengen ya sharing aja, nggak mau sharing pengalaman juga. Tapi ternyata pas gue mikir-mikir lagi, kayaknya kalau misalnya kayak gitu lebih enak gue sharing pengalamannya juga. Jadi nggak ada bedanya dong sama podcast yang biasa. Jadi ya gue pengen nge-share si level up itu tuh gue satuin sama podcast yang biasa. Nah nanti gue ada bikin lagi satu apa ya, konsep lah istilahnya, kayak konsep podcast yang baru lagi. Nah ini tuh bener-bener cuman sharing ilmu doang. Tapi nanti gue bakal langsung upload aja, gue gak bakal ngasih tau di sini. Dan ini tuh si ilmunya tuh simple, cuman kayak ya pokoknya si podcastnya cuman paling 10 menit juga gak nyampe mungkin gitu. Kayak cuman ngasih tahu aja tentang apa yang gue tahu dan gue share ke kalian gitu. Jadi jangan kaget kalau misalkan level up-nya udah hilang, tapi gue bakal ganti sama yang baru gitu. Dan si segmennya itu nama kalau tadinya kan level up ya, gue ganti jadi kamu tahu nggak gitu. Nah nanti kalau misalnya lu penasaran, lu terus dengerin aja podcast Depan Layarnya supaya lu tahu apa sih yang bakal gue bikin di podcast gue yang baru gitu kan. Nah di hari ini gue pengen ngomongin tentang nyemangatin diri sendiri. Kalau misalkan lu nge-follow gue gitu ya, lu nge-follow gue di Instagram dan lu udah ngeliat story gue tentang self affirmation, ya pasti lu ngerti lah apa yang bakal gue omongin sekarang. Jadi ini adalah sebuah trik yang gue selalu pakai sampai sekarang supaya gue tuh bisa optimis ngerjain apapun yang gue pengen kerjain. Dan gue yakin lu pasti sering lihat trik ini di film-film. Lu sering lihat di film-film yang kayak motivational atau film-film yang tentang perjuangan, dan film-film apa ya, film-film ya gitu deh yang kayak tentang motivasi gitu. Biasanya film-film yang motivasi itu selalu menampilkan trik tentang self affirmation. Nah self affirmation itu apa? Ntar gue jelasin, ntar gue ceritain. Dan habis itu ini tuh bisa bikin lu selalu maju dan pengen belajar terus. Beda sama orang-orang lain yang kalau misalkan lu udah tahu sesuatu, lu bakal ngerasa jadi hebat, lu ngerasa jadi besar kepala, terus lu kayak ya udah lu berhenti belajar aja gitu sampai situ. Dan yang terakhir mungkin menurut gue ini bisa menghilangin overthink lu. Karena menurut gue ini tuh trik simple, tapi menurut gue bisa membuat lu tuh lebih less overthink lah, lebih sedikit overthink, sedikit berpikir kebanyakan gitu. Gimana sih? Sedikit kebanyakan berpikir, ya intinya gitulah, lu ngerti lah ya. Oke, jadi kita masuk aja langsung ke isinya. Jadi pertama, sebelumnya gue pengen nanya dulu, pernah gak sih lu ngedenger tentang yang namanya self affirmation? Jadi yang namanya self affirmation itu adalah sebuah kegiatan mengulang pernyataan supaya kita tuh yakin dengan pernyataan tersebut. Contohnya misalkan kayak gue tuh lagi jalan ke sebuah tempat yang gue tuh belum pernah datengin sama sekali, dan gue tuh ada urusan misalkan sana, gue ada lomba misalkan. Nah gue tuh mikir kayak overthink gitu, kayak aduh gue menang lomba atau enggak ya, aduh gue bakal ini atau gimana gitu ya. Nah gue tuh kan pasti bakal overthink, bakal takut gitu ya, gue kalau misalkan gue kalah dan mengecewakan orang banyak. Nah self affirmation tuh kayak misalkan gini, pas gue mau lomba, gue bilang ke diri gue sendiri, nggak, gue hebat, gue bakal menang, gue nggak bakal kalah, gue pasti bakal jadi juara 1 misalkan. Terus gue bakal jadi orang percaya diri, gue udah latihan berkali-kali dan gue pasti menang gitu. Jadi self affirmation itu semacam itu, kayak lu tuh ngomong sesuatu pernyataan ke diri lu sendiri yang bisa bikin yang menurut yang si pernyataannya itu
positif gitu, supaya lu tuh bisa lama-lama tuh percaya dengan sugesti yang lu berikan ke diri lu sendiri. Nah, tapi yang namanya self affirmation juga nggak cuma positif, ada juga yang negatif. Nah, yang negatif itu contohnya kayak misalkan lu ngomong ke diri lu sendiri terus kayak, aduh gue bodoh, gue bego, gue cupu, gue culun, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue payah, gue mending mati aja, gue nggak usah hidup aja gitu, ngerti gak? Itu kan self affirmation tapi di sisi negatifnya. Nah, gue punya satu cerita. Ini tuh dari zaman gue kelas 3 atau 5 SD, gue lupa, antara 3 sampai 5 SD gue lupa. Jadi gue ada satu guru, namanya itu dia tuh guru baru ya, guru yang ngajarin seni budaya. Tapi dia tuh cuman ngajarin selama 1 tahun kalau nggak salah. Setelah 1 tahun dia tuh pindah sekolah kalau nggak salah. Nah, dia tuh umurnya 20-an something lah, gue lupa. Dan kita tuh manggil guru ini namanya Kak Budi. Si Kak Budi ini dia tuh sempet ngajarin satu hal tentang self affirmation yang menurut gue agak aneh sih diajarinnya ke anak SD. Tapi somehow gue inget dengan apa yang dia share, meskipun sebelumnya gue pernah lupa tentang si istilah Inggrisnya tuh gue pernah sempat lupa kayak apaan ya waktu itu dia ngomong apa gitu. Tapi si inti sharingnya gue inget, bener-bener gue inget gitu. Jadi itu tuh waktu zaman itu tuh si kondisinya, si suatu situasinya tuh gue lagi sempat ada pelajarannya dia. Dan ya lu tau lah kalau misalkan anak SD kan pasti ditanyain kayak, kalian cita-citanya apa, nanti kalian pengen jadi apa, segala macam. Tapi somehow dia tuh tiba-tiba cerita ke kelas gue gitu ya. Dia bilang kalau misalkan sebelum dia jadi guru seni budaya itu, dia tuh sempat ngalamin sesuatu yang namanya kesusahan lah. Kayak perjuangannya dia tuh kayak gimana, terus kesulitan dia mengejar cita-cita dia tuh kayak seperti apa gitu. Nah, dia tuh sempat cerita tentang hal itu. Dia cerita tentang sebelumnya tuh dia tuh ngekos, dia tuh uangnya pas-pasan, dan dia juga sempat cerita kalau misalkan dia tuh punya semacam impian untuk mengejar seseorang yang dimana dia tuh sangat sayang sama satu cewek gitu. Dia cerita ke gue kayak gitu, ke kelas gue gitu ya. Nah, habis itu dia bilang kalau misalkan apa yang dia bakal share itu bakal bermanfaat buat lu ketika lu bakal sampai ke umurnya dia, yang which is sekarang gue udah seumuran sama dia waktu itu. Kalau misalkan sekarang gue balik ke zaman itu gitu ya. Jadi dia tuh bilang kalau misalkan dia tuh mulai awalnya tuh gini. Awalnya tuh dia tuh orangnya tuh agak pemalu, susah untuk bersosialisasi, pemalas, dan pokoknya ya hidupnya tuh flat aja gitu, gak ada perkembangan sama sekali. Sampai akhirnya dia tuh mencoba untuk merubah dirinya dengan cara dia tuh mulai nulis semua mimpi-mimpi dia di dalam satu buku. Dia taruh dan dia pikirin terus. Dan termasuk dia tuh bermimpi juga untuk ngejar satu perempuan yang dia suka itu. Dia tuh pengen banget bisa dapetin si perempuan itu gitu. Dan ketika tiap hari dia berpikir dan dipikirin terus sama dia gitu ya, si mimpi-mimpinya segala macam, at the same time dia juga mencoba untuk meyakinin diri sendiri kalau misalkan dia tuh sudah berubah gitu. Dengan cara apa? Dengan cara self affirmation. Dia bilang teruslah untuk ngasih tahu sesuatu yang positif ke dalam kepala kalian. Contohnya kayak misalkan, saya tuh adalah orang yang udah banyak belajar, saya pasti bakal berhasil di kampus ini. Atau enggak, saya udah banyak berjuang, saya pasti bakal berhasil di pekerjaan ini. Atau mungkin ketika dia tuh kan pernah mau ngejar si ceweknya kan, dia juga self affirmation. Dia bilang kalau misalkan saya sudah menjadi seorang yang baik dan saya akan terus menjadi orang yang baik, maka saya akan mendapatkan perempuan tersebut. Nah, dia bilang self affirmation itu sangat penting karena itu tuh bisa mempengaruhi cara bekerja otak lo, yang dimana otak lo itu bakal mempercaya sugesti yang lo kasih ke dalam otaknya, ke dalam otak dia, ke otak lo gitu. Jadi intinya gini, ketika lo self affirmation itu kan berarti lo kan mensugestikan sesuatu ke dalam diri lo terusan kan. Jadi ketika lu terus-terusan memberikan sugesti itu, lu bakal berpikir seperti itu. Dan contohnya gini, misalkan ada ujian yang sangat susah gitu, tapi ketika lu sugesti ke kepala lu kalau misalkan ujian itu gampang, lu bakal ngerasa ujian itu gampang. Ngerti gak sih? Jadi dia tuh cerita kalau misalkan apapun yang lu mau kejar satu saat nanti ketika lu pengen mengejar cita-cita lu,
lu harus bisa memberikan affirmation ke dalam diri lu sendiri kalau misalkan segala sesuatu yang lu inginkan itu bakal bisa berhasil gitu. Dan akhirnya kalau misalkan lu pengen tahu, akhirnya si Kak Budi itu nikah sama perempuan yang dia mau dan beberapa mimpinya sudah tercapai juga. Dan dari situ tuh gue mulai mengaplikasikan si apa yang dia sharing. Ketika zaman SD tuh gue belum mengaplikasinya, anak SD tahu apa sih. Tapi gue baru ingat lagi ketika gue SMP SMA lah, gue baru ingat lagi sama sharing yang dia pernah nge-share ke gue gitu. Dan ketika gue ketika gue mulai ngeaplikasiin apa yang dia ceritain ke gue mulai ngerasa kayak ternyata segala sesuatu yang awalnya tuh gue positive thinking duluan itu bakal menjadi sesuatu yang mudah gitu. Contohnya gini, misalkan lu ingin mencoba sesuatu yang sulit gitu, yang lu tuh masih belum pernah mencoba, belum pernah lakukan. Tapi kalau misalkan lu negative thinking duluan, ya ujung-ujungnya lu bakal ngerasa itu susah gitu. Tapi ketimbang kalau misalkan gue positive thinking duluan sebelum gue melakukan sesuatu, ya udah pasti gue bakal bisa melakukannya. Dan itu tuh yang menurut gue ya, itu tuh terjadi sama semua orang. Kalau misalkan lu tau lah, kalau misalkan ada orang yang bilang gue pengen gini nih, gue pengen itu, tapi ketika dikasih sesuatu yang susah dia langsung nyerah gitu. Itu adalah kenapa ketika lu pengen mencoba sesuatu, lu harus positive thinking dulu gitu. Jangan negatif dulu, jangan kebanyakan mikir, kita nggak sih kayak apa ya, banyak orang yang ketika mau mencoba sesuatu tuh mereka tuh lebih fokus ke hal negatifnya gitu, ngerti gak sih? Sementara harusnya lu mikirnya ke positifnya dulu gitu sebelum lu nanti berpikir ke hal negatifnya gitu. Dan itulah menurut gue salah satu poin penting dari self affirmation yang dia tuh pernah ajarin ke gue, si Kak Budi ini ngajarin ke gue. Nah, self affirmation juga gue gue aplikasiin, gue lakukan setiap hari kalau misalkan gue mau kerja. Contohnya kayak misalkan gue bikin podcast ini aja, gue bikin jangan podcast deh, misalkan gue pengen bikin bisnis misalkan. Kalau misalkan gue pengen bikin bisnis atau pengen bikin proyek gitu ya gue pasti bakal berpikir positif dulu gitu. Gue pasti bakal berpikir kalau gue tuh terhebat, gue tuh paling bisa, gue jago, gue pasti bisa melakukan hal itu gitu. Ketimbang gue berpikir tentang hal-hal negatifnya yang sementara hal negatif itu belum tentu ada gitu. Jatuhnya kan kayak lu overthink kan. Dan bisa lagi kalau misalkan biasanya di umur 20-an nih suka berpikir gini, kayak aduh nanti di masa depan gue kayak gimana ya, nanti di masa depan gue bakal sukses atau enggak gitu ya. Dan ketika lu mulai berpikir kayak jangan lu berpikir kayak oh nanti gue bakal gini enggak, tapi lu berpikirnya kayak karena gue sudah banyak belajar, gue sudah banyak berusaha, gue sudah banyak bekerja, dan gue sudah banyak hal yang gue lakukan untuk mengimprove diri gue yakin gue bakal sukses di masa depan gitu. Ketimbang lu kebanyakan mikir tentang masa depan lu, ya nggak sih? Gitu. Jadi 80% dari apa yang gue udah achieve itu kebantu sama self affirmation, kebantu sama sugesti kepada diri gue sendiri tadi. Tapi yang kedua, menurut gue hati-hati, karena self affirmation itu bisa jadi pisau bermata dua, yang dimana itu tuh bisa membuat lu maju, tapi at the same time bisa membuat lu tuh mundur. Kenapa? Karena kalau misalkan self affirmationnya negatif, ya lu nggak bakal punya motivasi untuk hidup lagi, ya nggak sih? Dan yang terakhir, gue pengen thank you banget buat Kak Budi, meskipun gue udah nggak tahu dia di mana, dan mungkin dia udah umur 30-an sekarang kayaknya, atau mungkin 30 sekian, gue nggak tahu. Tapi gue pengen thank you banget karena aneh loh, dari SD sampai sekarang gue nggak pernah lupa tentang apa yang dia ceritain ke gue, tentang apa yang dia share ke gue, karena menurut gue itu sangat cute sih, sangat lucu sih, kayak apa ya, self affirmation untuk bisa mencapai mimpi dan mendapatkan perempuan yang dia kejar selama bertahun-tahun gitu. Jadi gitu aja untuk podcast gue hari ini tentang nyemangatin diri sendiri atau self affirmation. Semoga lo dapat sesuatu dari podcast hari ini, dan thank you buat kalian semua yang dengerin. Sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.